Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Elianggi bersama aku Anggi. Terima kasih yang sudah ngeklik videonya. Salam kenal buat semuanya. Semoga videoku bermanfaat. Dan kali ini aku mau ngebahas masih seputaran kehamilan. Nah, tepatnya aku mau bahas tentang keluhan atau apa yang aku rasakan di kehamilan di trimester ketiga. Baiklah teman-teman, jadi langsung aja aku mau sharing ya. Semoga sharing aku ini bisa bermanfaat dan saling menguatkan. Karena aku yakin banget di luar sana juga ibu-ibu yang lain juga merasakan hal yang sama, mungkin bahkan lebih ya dari aku ini. Aku doain aja kalian tetap kuat ya, tetap bisa melewati ini semua. Amin. Jadi yang pertama yang aku rasain itu masih sama ya, dari trimester pertama sampai sekarang tuh aku masih rasain keputihan, dan itu keputihan lumayan susah banget untuk sembuhnya. Meskipun udah dikasih obat yang bagus sama dokter SPOG ku, terus dikasih obat juga sama bidanku, tapi sembuhnya pada saat sedang pengobatan aja. Setelah itu balik lagi. Dan yang bikin aku risau juga karena keputihannya juga agak-agak berwarna hijauan gitu, dan itu bikin nggak nyaman banget gitu. Dan hai. Dan itu astagfirullahaladzim, jedot, bikin aku tuh kadang suka galau, risau karena suka ada rembesan yang ikut keluar juga. Kadang cair, kadang kental gitu, kadang ada putih-putih sedikit gitu, yang bikin aku khawatir kalau itu tuh air rembesan ketuban gitu. Dan akhirnya dokter pun menyarankan aku untuk tes lakmos ya, yang menentukan bahwa itu tuh air ketuban atau keputihan biasa gitu. Ternyata itu bukan air ketuban, itu masih aman gitu. Emang keputihan aja agak susah karena hormonal, kata dokter begitu. Jadi ya sudahlah, nggak masalah, yang penting self hygiene tetap terjaga gitu. Aku berdoa semoga setelah lahiran nanti keputihannya bakal hilang gitu ya, kan kata dokter karena hormon kehamilan gitu. Nah, itu kondisi aku ya, yang pertama yang aku rasain. Yang kedua, aku pun merasakan sulit tidur. Siang maupun malam kadang aku sulit tidur, bahkan aku tuh sering insomnia sampai subuh gitu. Ya mungkin banyak orang bilang ini adalah latihan buat nanti kalau si bayi lahir, jadi udah biasa begadang gitu. Tapi itu benar-benar nyiksa banget sih, kadang suka bikin kelingan banget, pusing, ngawang-ngawang karena kita tuh kurang istirahat gitu, dan lemes juga. Itu sih, ada yang rasain hal yang sama, udah susah tidurnya gitu. Selain susah tidur karena insomnia, juga susah tidur karena si bayi mulai gerakannya tuh mulai terasa banget gitu, menonjolnya tuh terasa banget, ngilunya terasa banget, dan aktifnya luar biasa gitu. Jadi pas lagi tidur enak-enaknya kita tuh suka kaget, suka kebangun karena gerakannya itu gitu. Tapi lucu, aku suka banget sih ya. Ini momen di kehamilan yang paling kita tunggu-tunggu ya kan. Makin berat ukuran janin, ukuran si bayi, jadi tuh makin ke atas makin ke bawah juga ya. Jadi kalau setiap kali makan kayak sulit untuk turun gitu makanannya, kadang masih berada di sini atau di sini, dan itu tuh bikin begah, bikin engap gitu. Dan dokterku bilang ya itu normal karena bayinya udah mulai gede gitu kan, jadi rahim juga udah mulai besar, sudah menekan berbagai organ ya, depan, belakang, samping, atas, bawah. Jadi rasanya tuh yang di atas ketekan dada kayak paru, jantung, bawah usus lah, terus kandung kemih, di belakang juga punggung, terus
kemaluan gitu, jadi semuanya dirasa deh gitu. Dan ya lagi-lagi kita harus ikhlas. Nah selain itu juga apalagi aku merasakan stretch mark yang makin terlihat, gatel di mana-mana ya, terutama di perut, di payudara juga. Payudara yang mulai penuh gitu, penuh, cuma belum keluar sih. Kalau di kehamilan aku yang pertama, keluar pun aku setelah 5 hari anak lahir gitu, jadi agak lama. Semoga sih bantu doanya anak lahir ASI pun keluar gitu. Pegel-pegelnya itu aku ngerasainnya lebih ke kaki, di telapak kaki itu. Nggak boleh. Di telapak kaki itu berasa banget, karena kita kan menopang berat badan kita sendiri aja udah nambah ya, terus menopang perut yang isinya ari-ari, janin, terus aliran darah juga makin kenceng, makin banyak, terus air ketuban. Jadi tuh telapak kaki itu tuh kayak capek banget buat melangkah. Aku siasati dengan menggunakan sandal yang empuk banget, meskipun aku sedang berada di dalam rumah. Dan itu mengurangi rasa pegel di telapak kaki gitu. Dan sandal empuk, saking empuknya itu jadi cepet kempes, mungkin karena beban berat badan aku yang juga over gitu. Nah selain itu yang aku rasa juga setiap kali barusan minum pasti rasanya pengen keluar lagi ya, karena itu dia, si janin sudah menekan kandung kemih kan. Dan setiap kali si bayi juga bergerak, rasanya kayak langsung pengen keluar gitu pipisnya. Ada yang sama? Namanya masih punya anak kecil kayak gini, kadang tuh kalau lagi bikin video kita tuh nggak bisa namanya fokus, pasti ada aja dia tuh tingkahnya pengen ikut eksis juga lah gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman, semoga nggak mengurangi kenyamanan menonton. Nah, kita lanjut lagi ya, itu kondisi aku ya. Dan selain yang aku jabarkan, aduh dia tuh so sweet banget, suka kiss mamanya, peluk mamanya, kayak gitu. Ada nggak sih kalian yang punya anak kayak gini, sweet gitu, masih kecil udah sweet? Nggak bisa bayangin nih kalau gedenya se-sweet apa. Aku jadi nggak fokus nih. Jadi selain itu aku juga mau sharing tentang keadaan bayi aku di trimester 3 ini ya, sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter gitu ya. Jadi di trimester 3 ini bayi aku itu BBJ-nya masih kurang ya. Mungkin karena di trimester 1 sampai 2 aku susah makannya. Ya aku mengakui sih itu, sepertinya itu. Dan aku kurang makan protein juga, sehingga di trimester 3 aku alhamdulillah sih udah bisa makan banyak, bahkan sering nambah-nambah. Jadi sedikit demi sedikit bisa kekejar gitu. Dan selain itu juga dari trimester 2 bayi aku tuh udah kelilit tali pusat gitu, dan sampai usia 38 minggu juga masih kelilit. Dan itu lumayan, aku lihatnya sih lumayan tebel ya gitu. Dan dokter pun berkata bahwa salah satu alasan kenapa BBJ-nya nggak naik karena ya ini, jadi nutrisinya tidak terserap dengan sempurna gitu. Karena kan harusnya tali pusat lancar, kelilit-kelilit gitu. Ya, aku nggak tahu lah gitu, cuma dokter bilangnya begitu. Terus juga kalau jenis kelamin alhamdulillahnya fix nggak berubah, yaitu jenis kelaminnya perempuan alhamdulillah.
terus keadaan air ketubannya masih cukup meskipun udah rada keruh ya, udah bercampur dengan lemak-lemak bayi gitu. Dan dokter berkata sih memang ini tanda yang baik karena tandanya sang bayi sudah matang gitu. Dan posisi ari-ari juga masih bagus di atas ya, di atasnya bayi, namun sudah mengalami pengapuran di grade 1 gitu. Pengapuran plasenta itu dari grade 0 sampai 3 gitu. Kalau 0 sampai 1 itu masih normal gitu. Jadi dokter juga nggak menyarankan langsung buru-buru dilahirkan karena masih wajar gitu. Dan dengan adanya pengapuran ini pun bisa dikatakan bahwa ya bayi sudah matang, sudah siap dilahirkan gitu. Karena waktu itu udah 38 minggu juga sih. Sering kontraksi palsu ya. Ini sering banget sih, kontraksi palsunya udah terlalu sering. Perut tuh kenceng banget, kenceng, tegang, sakit pula gitu. Tapi kalau dibawa bergerak atau berkegiatan memang sering kenceng sih. Cuma kalau lagi kenceng kayak gitu terus tiduran, rebahan, istirahat, nggak lama dia reda gitu. Dan ini disebutnya kontraksi palsu karena bisa reda sendiri, kecuali kalau beneran kontraksi itu nggak akan reda meskipun dibawa istirahat gitu. Makanya dokter masih santai, nggak gerusa-gerusu untuk dilakukan persalinan. Cuma aku sekarang lebih banyak bed rest ya. Dokter juga menyarankan untuk bed rest sih sebetulnya. Bed rest itu kata dokter yang nggak berkegiatan, nggak capek, udah di kasur aja. Cuma aku orangnya nggak bisa kayak gitu, tiduran rada lama. Tiduran ya nggak tidur beneran. Itu aku pusing malahan. Jadi aku kadang suka nyapu lah, beberes gitu. Cuma untuk kayak yang berat-berat aku enggak. Dan dilihat karena kondisi aku yang sering kontraksi palsu, terus suka ada cairan rembesan yang suka keluar begitu. Jadi dokter menyarankan untuk tidak berhubungan juga. Itu jangan dulu karena bisa berbahaya juga untuk janinnya gitu. Jadi dari trimester 3 pertengahan gitu deh, 35 lah, 35 atau 34 sudah tidak diizinkan lagi karena ya begitu, suka ada rembesan terus kontraksinya aku sering banget. Karena memang dari pengalaman di kehamilan pertama aku tuh udah mengalami kontraksi di kehamilan 5 bulan gitu. Jadi emang bawaan kayaknya deh gitu. Dan kita ikuti aja saran dari dokter supaya lancar semuanya gitu. Akhirnya kita yang nggak tahu kan jadi lebih paham ya kalau kita tuh mendengarkan dan sering kontrol, sering dicek gitu. Jadi buat kalian yang sekiranya ada masalah apalagi sampai ngeflag gitu, itu harus segera langsung ke dokter aja ya, supaya dicek karena dokter pun nggak langsung ngasih diagnosa tanpa tes lab segala macam gitu. Seperti dokter aku itu kalau mau ngasih kesimpulan, beliau itu nggak langsung ngasih kesimpulan, dia biasanya tes ini tes itu dulu baru ngasih kesimpulan gitu. Dan semoga kalian menemukan dokter yang seperti itu juga ya, yang lebih teliti, detail gitu loh ya kan ada tuh yang apa-apa buru-buru gitu kan, bener gak sih? Karena aku pernah juga nemuin yang kayak gitu. Baiklah teman-teman, jadi cukup sekian videonya sharing tentang kehamilan di trimester 3 ini. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat dan bisa jadi penyemangat buat kalian yang sedang berjuang juga. Sebentar lagi, 2 hari lagi lah aku bakal melakukan persalinan secara sesar. Semoga buat kalian juga sedang mempersiapkan persalinan dilancarkan ya. Kita bantu doa sama-sama ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah mantengin videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.